Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadona NIM 19046111. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi peran pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat dalam pergerakan nasional di Indonesia dan juga perubahan politiknya. Yang pertama ada pada masa pergerakan nasional. Seperti yang kita ketahui, hakikat pergerakan nasional itu sendiri adalah dimulai sejak lahirnya organisasi-organisasi modern sampai terbentuknya nation state Indonesia tahun 1945 yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan. Dan juga hakikat dari pergerakan nasional itu adalah dapat dianggap sebagai gerakan ekonomi, sosial, politik, dan kultural yang mempelajari motivasi dan orientasi aktivitas organisasi pergerakan. Dan juga latar belakang dari munculnya organisasi ini adalah yang pertama ada dari dua faktor. Yang pertama ada faktor eksternal dan juga faktor internalnya. Faktor eksternalnya yaitu tumbuhnya pergerakan kebangsaan, sedangkan faktor internalnya adalah akibat eksploitasi kolonial membawa luka mendalam bagi penduduk, yaitu penjajahan dari penjajahan Jepang dan juga penjajahan Belanda. Ada 3 organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional ini. Yang pertama organisasi Budi Utomo, diikuti oleh organisasi pergerakan lainnya dan juga organisasi yang banyak dipelopori oleh mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan perguruan tinggi dan mempunyai peran yang sangat penting dalam perubahan politik Indonesia, di mana mereka sering berdiskusi dan melakukan rapat. Dalam diskusi tersebut mereka menuangkan pikiran-pikiran dan juga usaha untuk memajukan Indonesia. Dengan adanya Budi Utomo ini bertujuan untuk merebut hak bangsa Indonesia dari tangan penjajah. Pada saat berdirinya Budi Utomo dan adanya Sumpah Pemuda serta proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk kritis terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Serta yang kedua ada organisasi Sarekat Islam. Faktor internal berdirinya Sarekat Islam ini adalah akibat eksploitasi dari penjajahan Belanda. Secara khusus, penjajahan Belanda ini membuat sistem kasta, yaitu masyarakat pribumi ini berada di kasta terendahnya, sehingga ketika terjadi diskriminasi dan juga terjadi perbedaan tata cara kehidupan yang membuat masyarakat Indonesia ini menjadi terbelakang, sehingga tujuan dari adanya organisasi Sarekat Islam ini untuk melawan dari para pedagang Cina yang menguasai perdagangan di Indonesia. Serta kemudian ada organisasi Indisi Partit. Latar belakangnya adalah organisasi campuran Indonesia dan Bumi Putra. Tujuannya adalah kerjasama ini membangun patriotisme bangsa Hindia kepada tanah air, menganjurkan kerjasama untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Kemudian pergerakan nasional setelah 1926. Organisasi kemerdekaan tumbuh pada masa demokrasi liberal. Sejumlah organisasi bertaut pada partai, misalnya perhimpunan mahasiswa bergabung kepada perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia bergabung dengan partai PMKRI. Misalnya pada awalnya organisasi ini merupakan organisasi murni tanpa percampuran partai politik, kemudian mereka bergabung atau berkolaborasi dengan tujuan yang sama, sehingga tujuan pembentukan organisasi ini adalah untuk memperkuat perlawanan terhadap PKI. Munculnya untuk memperkuat perlawanan terhadap PKI, karena pada berdirinya organisasi ini terjadinya gerakan PKI yang ingin
menguasai Indonesia dengan komunisme. Oke. Pada masa awal organisasi, pada masa pergerakan nasional, pada masa awal Orde Baru, itu terbentuknya kami, atau merupakan bagian dari organisasi mahasiswa yang pernah terbentuk sebelumnya. Ini terbagi menjadi dua kubu, yaitu kubu sayap kanan terdiri beberapa organisasi, yaitu seperti HMI, PMKRI, dan PMMI. Sementara itu kubu sayap kiri terdiri dari CGMI, Germindo, Perhimi, dan GMNI. Dari adanya beberapa organisasi yang sudah disebutkan tadi, itu merupakan peran dari pelajar dan juga mahasiswa. Namun ada juga beberapa tokoh yang yang sangat berperan penting dalam kemerdekaan dan Indonesia dan juga perubahan tatanan nasional Indonesia. Yang pertama ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, yang kedua ada tokoh Haji Samahuddin, dan ketiga ada tokoh Hos Cokro Aminoto, dan keempat ada KH Ahmad Dahlan. Sekian presentasi dari saya, hanya itulah yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.